Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sempat buat bos Ducati gugup, Desmosedici GP24 dikira bermasalah, Marc Marquez lakukan hal tak wajar di MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez memulai musim MotoGP 2025 dengan gemilang, meraih kemenangan di Grand Prix Thailand yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram, pada 2 Maret 2025. Kemenangan ini menandai debut impresif Marquez bersama tim pabrikan Ducati, setelah sebelumnya meraih pole position dan kemenangan di sprint race. Sejak sesi latihan bebas pertama, Marquez menunjukkan performa kuat dengan mencatat waktu tercepat. Ia melanjutkan dominasinya dengan meraih pole position, mengalahkan adiknya, Alex Marquez, yang start dari posisi kedua. Pada sprint race, Marc berhasil finish pertama, diikuti oleh Alex di posisi kedua, menciptakan momen bersejarah bagi keluarga Marquez. Dalam balapan utama, Marc memimpin sejak awal namun mengalami penurunan kecepatan di pertengahan race. Hal ini memicu spekulasi mengenai tekanan ban depan yang mungkin mengalami penurunan yang signifikan dan terlalu rendah. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyatakan setelah melihat analisis data untuk memahami situasi tersebut dan menekankan bahwa membuat asumsi tanpa data telemetri tidaklah bagus. Hal ini membuat Davide Tardozzi sempat kebingungan. Penurunan kecepatan Marc Marquez secara tiba-tiba sempat membuat Tardozzi gugup, terutama saat melihatnya tertinggal di belakang Alex. Namun, Tardozzi segera menyadari bahwa Marc menggunakan strategi cerdas dengan tetap berada di belakang Alex tanpa memaksakan diri, menunjukkan kepintarannya dalam mengelola balapan. Kemenangan ini menandai kebangkitan Marc setelah 4 tahun penuh tantangan akibat cedera serius yang dialaminya pada 2020. Setelah menjalani 4 operasi pada lengan kanannya, Marc memutuskan untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati. Keputusannya terbukti tepat, dengan adaptasi yang cepat dan sukses bersama motor barunya. Momen podium yang diisi oleh dua bersaudara Marquez menjadi sorotan utama. Ibu mereka, Roser Alenta, mengungkapkan kebahagiaannya melihat kedua putranya berhasil finish di posisi teratas. Dalam wawancara, Roser menyatakan bahwa ia menangis sepanjang balapan dan merasa sangat bangga atas pencapaian Marc dan Alex. Roser juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antara kedua putranya, memperingatkan bahwa persaingan yang tidak sehat akan mendapatkan teguran keras di rumah. Ia berharap Alex dapat meraih gelar juara dunia, mengingat Marc sudah memiliki 8 gelar, dan menekankan pentingnya keselamatan mereka di lintasan. Dominasi Marc di Thailand memberikan sinyal kuat kepada para pesaingnya. Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati, merasakan tekanan setelah penampilan gemilang Marc. Situasi ini memicu diskusi internal di tim Ducati untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kehadiran Marc. Selain itu, debut impresif Ai Ogura di kelas MotoGP patut mendapat perhatian. Pembalap asal Jepang ini berhasil finish di posisi keempat pada sprint race dan balapan utama, menunjukkan potensi besar untuk bersaing di papan atas. Dengan awal musim yang kuat, Marc Marquez kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Para penggemar dan tim akan menantikan bagaimana dinamika persaingan berkembang sepanjang musim, terutama dengan kehadiran dua bersaudara Marquez di puncak performa mereka. Sangat cerdik, ini penyebab Marc Marquez mengalah ke sang adik di MotoGP Thailand 2025. Hal itu tepatnya terjadi dalam balapan utama MotoGP Thailand 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu, 3 Maret 2025, siang waktu Indonesia Barat. Beruntung, Marquez bisa kembali menyalip sang adik, Alex Marquez, jelang akhir balapan. Pada akhirnya, Marc Marquez pun keluar sebagai pemenang di seri perdana MotoGP 2025 itu. Marquez diketahui tampil begitu apik dalam balapan utama MotoGP Thailand 2025. Mulai balapan dari pole position, dia bisa langsung tancap gas memimpin balapan. Tetapi, pada lap ke-7, Marquez secara mengejutkan malah melambatkan lajunya. Kondisi ini pun dimanfaatkan sang adik, Alex Marquez, yang sejak awal balapan terus mengekor ketat di posisi kedua. Alex langsung maju memimpin balapan. Marquez pun terus membuntuti. Di belakangnya atau posisi ketiga, ada sang rekan setim, Francesco Bagnaia. Sontak, aksi Marquez membuat para penonton terheran-heran. Pasalnya,
Marquez tampaknya tak mengalami masalah teknis apapun. Usai balapan rampung, Marc Marquez pun memberi jawaban atas teka-teki dirinya yang melaju lambat tersebut. Hal ini diakuinya karena faktor teknis berupa tekanan ban depan. Diketahui, para pembalap tak boleh melanggar aturan tekanan ban motor. Batasnya adalah 1,8 bar selama 60% durasi balapan. Jika melanggar, pembalap MotoGP bisa terkena sanksi berupa penalti. Karena itu, Marc Marquez akhirnya memilih melambat sejenak dan membiarkan Alex Marquez melaju di depannya. Ya, jawab Marc Marquez saat ditanya TNT Sport soal tekanan ban, dilansir dari Crash, Senin kemarin. Ini adalah balapan yang sangat menantang, karena saya merasa sangat baik dari awal. Saya merasa, oke, saya bisa melaju dengan baik, dan saya langsung menciptakan jarak, lanjutnya. Saya cuma punya margin 3 lap, dan karena itu saya hanya menyalip Alex dalam 3 lap tersisa karena saya tidak menyelesaikan lap saya tidak menyalipnya. Tetapi, itu jadi hal yang cukup kritis karena penalti merupakan bencana. Tetapi kami bekerja sama dengan tim, kami bisa melakukannya, jelas Marquez. Tetapi, jelang akhir lap, Marquez bisa merebut kembali posisi terdepan di balapan itu. Hingga akhirnya, dia keluar sebagai pemenang. Disusul Alex Marquez di posisi kedua dan juga Bagnaia yang isi podium ketiga. Bos Ducati tak percaya, Marc Marquez sukses sapu bersih kemenangan di MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP setelah sukses menyapu bersih kemenangan di Grand Prix Thailand 2025. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24 Hybrid, Marquez tampil dominan sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama, membuat banyak pihak, termasuk bos Ducati, tak percaya akan performanya yang luar biasa. Start dari posisi pertama membuat Marc Marquez langsung memimpin jalannya balapan. Sejak lampu hijau menyala, ia langsung melesat ke depan tanpa banyak gangguan. Posisi kedua diisi oleh adiknya, Alex Marquez, yang juga tampil gemilang dengan motor Ducati satelit. Sementara itu, juara bertahan Francesco Bagnaia harus puas berada di posisi ketiga setelah kehilangan beberapa detik berharga di awal lomba. Marquez memang benar-benar tampil impresif bersama motor Ducati, setelah sehari sebelumnya juga memenangkan sprint race. Dengan ini, Marquez menjadi pembalap pertama musim ini yang meraih kemenangan ganda dalam satu pekan balapan. Meskipun tampak mendominasi, Marquez sempat mengalami perlawanan sengit dari sang adik. Pada lap ke-7, Alex Marquez berhasil mengambil alih posisi pertama setelah memanfaatkan celah kecil yang ditinggalkan Marc di tikungan terakhir. Keberhasilan Alex merebut posisi terdepan sempat membuat para penggemar bersorak, tetapi Marc tak tinggal diam. Dengan manuver khasnya yang agresif, ia berhasil kembali ke posisi pertama di akhir lap yang sama. Duel kakak beradik ini menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para penonton yang memadati sirkuit internasional Chang di Buriram. Namun, pada akhirnya, pengalaman dan kecerdikan Marc Marquez membawanya kembali mendominasi hingga garis finish. Kemenangan sempurna ini mendapat banyak pujian, tetapi juga menimbulkan keterkejutan bagi bos Ducati, Davide Tardozzi. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Tardozzi mengungkapkan bahwa ia masih sulit mempercayai bagaimana Marquez bisa langsung menyatu dengan motor Ducati dan tampil mendominasi sejak awal musim. Kami tahu Marc adalah pembalap luar biasa, tetapi melihatnya beradaptasi begitu cepat dengan Desmosedici GP24 Hybrid sungguh luar biasa. Saya tidak bisa mempercayainya. Dia seperti telah mengendarai motor ini selama bertahun-tahun, ujar Tardozzi. Banyak yang sebelumnya meragukan apakah Marquez bisa langsung kompetitif dengan Ducati setelah bertahun-tahun membela Honda. Namun, kemenangan ini seolah menjadi jawaban atas semua keraguan tersebut. Marquez bahkan menyebut bahwa motor Ducati GP24 Hybrid adalah salah satu motor paling mudah dikendarai yang pernah ia gunakan dalam karirnya. Dalam sesi konferensi pers, Marc Marquez mengungkapkan kepuasannya terhadap performa motor Ducati. Menurutnya, Desmosedici GP24 Hybrid memberikan kenyamanan yang luar biasa, sehingga ia bisa fokus pada strategi balapan tanpa harus terlalu banyak beradaptasi. Motor ini sangat mudah dikendarai.
Saya bisa melakukan manuver dengan lebih leluasa dan menekan lebih dalam saat mengerem. Ini adalah salah satu motor terbaik yang pernah saya gunakan, dan saya sangat menikmati balapan hari ini, kata Marquez dengan penuh semangat. Marquez juga mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan awal yang baik untuk musim 2025 dan semakin meningkatkan kepercayaannya dalam perebutan gelar juara dunia. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang finish di posisi ketiga mengakui kehebatan Marquez. Meski kecewa tidak bisa bersaing lebih dekat dengan rekan setim barunya, Bagnaia tetap memberikan apresiasi terhadap performa Marquez. Mark menunjukkan mengapa dia adalah juara dunia 8 kali. Dia tampil sangat kuat dan nyaris tanpa celah. Saya harus bekerja lebih keras untuk bisa mengejarnya di seri berikutnya, kata Bagnaia. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 37 poin, hasil dari kemenangan di sprint race dan balapan utama. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan 20 poin, sementara Bagnaia berada di peringkat ketiga dengan 16 poin. Seri berikutnya akan berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marquez. Dengan performa impresifnya di Thailand, banyak yang kini mulai memprediksi bahwa Marquez bisa kembali mendominasi di Argentina dan semakin memperbesar peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia. Apakah ini awal dari era baru dominasi Marquez bersama Ducati? Kita tunggu aksi-aksi berikutnya dari sang juara dunia 8 kali di sirkuit-sirkuit selanjutnya. Marc Marquez tampil buas di kualifikasi MotoGP Thailand 2025 rebut pole position bersama Ducati Lenovo. Marc Marquez, pembalap anyar tim Ducati Lenovo, menunjukkan performa gemilang dengan meraih pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2025 yang digelar di sirkuit internasional Buriram, Sabtu, 1 Maret 2025. Marquez mencatatkan waktu terbaik 1 menit 28,782 detik, unggul 0,146 detik dari adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, melengkapi barisan depan dengan menempati posisi ketiga. Keberhasilan Marc Marquez meraih pole position ini menandai debut impresifnya bersama Ducati, setelah sebelumnya berpisah dengan Repsol Honda. Marquez mengungkapkan kepuasannya atas pencapaian ini dan merasa bangga bisa memulai musim dengan kuat bersama tim barunya. Ia juga menambahkan bahwa adaptasinya dengan motor Ducati berjalan lancar, berkat dukungan penuh dari tim. Sementara itu, Alex Marquez juga tampil impresif dengan menempati posisi kedua. Ia berhasil mengimbangi kecepatan sang kakak dan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan sejak bergabung dengan Gresini Racing. Alex mengaku senang bisa bersaing di barisan depan dan berharap dapat mempertahankan momentum positif ini saat balapan. Francesco Bagnaia, yang sempat mengalami kesulitan pada sesi latihan bebas sebelumnya, berhasil bangkit dan mengamankan posisi ketiga pada kualifikasi. Bagnaia mengungkapkan rasa lega dan optimisme menghadapi balapan, serta bertekad untuk memberikan perlawanan sengit kepada duo Marquez. Di barisan kedua, posisi keempat ditempati oleh Jack Miller dari tim Prima Pramac Yamaha, disusul oleh pembalap Jepang, Ai Ogura, di posisi kelima, dan Franco Morbidelli di posisi keenam. Miller mengaku puas dengan hasil kualifikasi dan optimis dapat bersaing memperebutkan podium saat balapan. Ogura, yang merupakan pendatang baru di kelas MotoGP, mengejutkan banyak pihak dengan penampilan impresifnya dan siap memberikan kejutan saat balapan. Franco Morbidelli, yang menempati posisi keenam, menunjukkan konsistensi performa sejak sesi latihan bebas. Morbidelli berharap dapat memanfaatkan posisi start yang baik ini untuk meraih hasil maksimal pada balapan nanti. Posisi ke-7 hingga ke-10 ditempati oleh Pedro Acosta, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Quartararo. Absennya Jorge Martin, juara dunia bertahan, akibat cedera, membuka peluang bagi pembalap lain untuk meraih poin maksimal pada seri pembuka ini. Martin mengalami kecelakaan saat sesi latihan dan dipastikan absen pada balapan di Thailand. Kondisi ini membuat persaingan di papan atas semakin menarik, dengan banyak pembalap yang berambisi memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan. Sesi kualifikasi diwarnai dengan kondisi cuaca cerah,
yang memungkinkan para pembalap untuk memaksimalkan performa motor mereka. Sirkuit Internasional Buriram, yang memiliki panjang 4,554 km dengan 12 tikungan, menawarkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Kombinasi lintasan lurus panjang dan tikungan tajam menuntut keterampilan serta strategi yang tepat untuk meraih waktu terbaik. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan balapan perdana musim 2025 ini dengan antusiasme tinggi. Persaingan ketat antara pembalap papan atas, ditambah dengan debut Marc Marquez bersama Ducati, menambah daya tarik tersendiri. Balapan utama akan berlangsung pada Minggu, 2 Maret 2025, dan diharapkan memberikan aksi seru serta kejutan bagi para penonton. Dengan hasil kualifikasi yang kompetitif, balapan MotoGP Thailand 2025 diprediksi akan berlangsung sengit. Para pembalap akan berusaha keras untuk mengawali musim dengan hasil positif dan mengumpulkan poin penting sejak awal. Strategi tim, kondisi cuaca, dan performa individu akan menjadi faktor penentu dalam menentukan pemenang pada seri pembuka ini. Para penggemar di Indonesia dapat menyaksikan siaran langsung balapan MotoGP Thailand 2025 melalui saluran televisi nasional maupun platform streaming resmi. Jangan lewatkan aksi seru para pembalap terbaik dunia dalam memperebutkan gelar juara pada musim yang menjanjikan banyak kejutan ini. Dengan persaingan yang semakin ketat dan munculnya talenta-talenta baru, MotoGP musim 2025 diharapkan akan menjadi salah satu musim terbaik dalam sejarah olahraga balap motor. Para penggemar tentunya berharap dapat menyaksikan aksi-aksi menegangkan dan pertarungan sengit di setiap seri balapan. Semoga balapan MotoGP Thailand 2025 berjalan lancar dan memberikan hiburan berkualitas bagi para pecinta balap motor di seluruh dunia.